kalian juga bisa melakukan donor darah, karena dipercaya apabila kita memberikan darah kita secara sukarela, maka semesta tidak akan mengambil darah kita dengan paksa melalui sakit ataupun kecelakaan. Kalau wabah penyakit tuh sekarang agak serem, karena mulai dari hewan-hewan kayak kucing, kayak burung, itu juga penyakit-penyakit virusnya banyak. Terus juga ada salah satu mungkin yang akan sedikit menghebohkan, karena beliau ini adalah seorang artis ya. Artis masih muda, laki-laki, akan mengalami kecelakaan yang lumayan fatal gitu. Di pertengahan tahun ini akan kembali ada pesawat yang jatuh gitu di 2025. Kemungkinan terjadinya di bulan Juni ya, di bulan Juni ataupun di bulan Juli awal, dan ada sedikit warna putih dan merah. Karena 2025 ini kan sebenarnya 9, dan menurut ramalan Jayabaya juga di tahun ini perekonomian akan Memang tidak ada yang bisa diperbuat selain mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sebab tahun 2025 masih akan dihiasi oleh banyak bencana, selain banyak yang harus diwaspadai sebab ada pesan alam yang penuh misteri. Sinyal alam menunjukkan malapetaka tidak bisa dihindari jika tidak melakukan antisipasi menghadapi banyak bencana. Sebagai negeri yang berada di area bencana, Indonesia hanya perlu berdamai dengan alam serta selalu waspada menghadapinya. Lantas benarkah selain bencana akan datang wabah penyakit? Lalu, sio apa saja yang akan beruntung saat memasuki tahun ular kayu? Seperti apa gambaran yang bisa dilakukan agar di tahun ular kayu tidak malah mengalami kebuntungan? 2 pekan melewati bulan-bulan pertama tahun 2025, hati-hati masih menjadi sikap yang terbaik untuk dilakukan. Karena sepanjang tahun ini banyak diramalkan terjadi sejumlah kejadian misterius yang menjadi sinyal munculnya bencana alam. Masih ada air naik, masih ada ya, terutama harus hati-hati bagi kalian yang seneng bertamasya ke laut, karena kejadian-kejadian air naik itu bukan hanya di akhir dan di awal tahun, tapi di pertengahan tahun juga akan ada gitu. Jadi kalau mau memutuskan untuk liburan harus berhati-hati juga, tetap waspada. Furi Harun yang dikenal memiliki kepekaan batin melihat bencana bisa datang dari luapan air yang sangat besar. Tumpahan air laut bisa menjadi ancaman bagi para wisatawan yang tidak hati-hati berlibur di pantai. Memang situasi sedang tidak baik dengan kondisi ibu bumi yang berada dalam suasana tidak baik. Akibatnya, gempa bumi hingga letusan gunung api akan memberikan gambaran keadaan yang tidak baik, termasuk erupsi Gunung Merapi yang sudah sejak tahun lalu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya. Terus juga untuk Gunung Merapi, tapi kan kalau Gunung Merapi saya lihat juga udah mulai diberitakan tidak boleh mendaki dulu gitu. Nah itu masih alam masih bergejolak. Kepada masyarakat yang berada di sekitaran gunung juga diingatkan untuk hati-hati. Tahun 2025 juga akan dikejutkan dengan munculnya penyakit yang menjadi bencana baru.
Kalau wabah penyakit tuh sekarang agak serem karena mulai dari hewan-hewan kayak kucing, kayak burung itu juga penyakit-penyakit virusnya banyak. Wabah yang mirip-mirip corona bisa menjadi momok menakutkan oleh sebab masyarakat masih belum melupakan derita akibat COVID-19 lalu. Terus juga banyak virus dari luar yang akan datang ya, sekarang kan udah muncul juga di Cina, tetapi mungkin tidak sebesar pada saat kita mengalami COVID ya tahun 2020 awal gitu, nggak seperti itu, cuman ya tetap harus berhati-hati karena virusnya ini juga berbahaya gitu sih. Sejumlah tempat bakal menjadi epicentrum pandemi meski pemerintah sudah lebih siap menghadapinya. Tapi yang menjadi masalah tidak hanya satu wabah yang datang, karena beberapa dibawa oleh hewan-hewan peliharaan. Kerepotan oleh datangnya bencana dan wabah penyakit, masyarakat ternyata juga harus menghadapi banyak peristiwa kecelakaan, terutama kecelakaan di jalan tol. Jadi tetap untuk kalian yang berkendara harus hati-hati. Terus juga ada bis terbalik tapi bukan di tol ya, di jalanan biasa sekitar bulan Februari gitu. Terus juga ada salah satu mungkin yang akan sedikit menghebohkan karena beliau ini adalah seorang artis ya. Artis masih muda, laki-laki akan mengalami kecelakaan yang lumayan fatal gitu. Kecelakaan kendaraan, dia bawa kendaraan sendiri, bawa motor gede ya motornya. Kemudian, transportasi udara pun bakal memberi berita yang menakutkan oleh sebab tiba-tiba ada pesawat penumpang yang jatuh. Di pertengahan tahun ini akan kembali ada pesawat yang jatuh gitu di 2025. Kemungkinan terjadinya di bulan Juni ya, di bulan Juni ataupun di bulan Juli awal, dan ada sedikit warna putih dan merah. Bencana alam masih merata hingga minimal pertengahan tahun 2025. Tapi setelah itu, Furi Harun melihat akan banyak hal baik terjadi. Bagaimana dengan kondisi ekonomi? Mungkinkah juga mengalami perbaikan? Apa boleh buat tahun 2025 masih belum akan seperti yang diharapkan menjadi tahun yang mencerahkan. Ya, Indonesia ke depannya tentunya akan tergantung dari si individu orangnya sendiri, karena meskipun PHK masih banyak di mana-mana, tapi kalau kitanya menjadi individu yang lebih kreatif, justru lebih banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan secara online ya, sendiri gitu, kreatif ya, lebih oke sih ke depannya. Tapi kalau orangnya yang memang hanya mengandalkan pengen cari kerja gitu, ya lowongan pekerjaan agak sulit ya di awal-awal tahun ini. Kondisi perekonomian nasional juga masih terseok-seok akibat banyak faktor yang mendera. Kesulitan-kesulitan besar bakal dipicu oleh inflasi tinggi. Dan dampak kesulitan ekonomi itu, kehidupan masyarakat semakin berat. Apalagi masih ditambah dengan beban sulitnya mencari pekerjaan. Tidak perlu khawatir karena di bulan September 2025 perekonomian akan kembali naik gitu. Cuman memang kita harus ekstra berhemat dan memilih-milih gitu. Mungkin tidak akan sebagus tahun-tahun sebelumnya, tetapi akan ada kenaikan lah. Sementara itu, perusahaan-perusahaan banyak yang bertumbangan sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan pengangguran. Tapi itulah yang terjadi. Meski mengalami kesulitan, Furi Harun melihat setelah melewati pertengahan tahun akan ada tanda-tanda perbaikan ekonomi. Karena 2025 ini kan sebenarnya 9, dan menurut ramalan Jayabaya juga di tahun ini perekonomian akan meningkat gitu. Cuman memang di akhir dan awal ini masih agak transisi, jadi masih berat banget gitu orang untuk mengeluarkan uang, menerima uang juga masih slow. Furi percaya hal itu
Apalagi karena sudah disabot-sabot dalam jangka Jayabaya yang dikenal sebagai babonnya banyak ramalan tentang situasi saat ini. Sebenarnya bukan angka 5-nya, tapi 2025. Jadi 2 plus 0 plus 2 plus 5 itu kan 9. Nah, ini adalah angka kemakmuran gitu. Setelah sebelumnya kan Jayabaya juga mengumumkan akan ada pergantian pemimpin, lalu akan ada perbaikan perekonomian. Nah, mudah-mudahan ramalannya kita aminkan, karena kalau secara angka, secara tahun ular harusnya sih semuanya mulai bagus gitu. Lantas, apa yang harus dilakukan agar semua kesusahan, malapetaka, hingga bencana yang terjadi di tahun ini bisa dihindari? Di awal tahun ini, mumpung masih baru kita menapaki 2025, hendaknya setiap orang melakukan ruatan untuk diri sendiri. Jadi kalau ruatan ini tidak perlu kita lakukan melalui orang lain, kita bisa melakukan melalui diri kita sendiri. Seperti di hari kelahiran kita, misalnya di hari weton, kita bisa tumpengan, kemudian makanannya dibagikan kepada anak-anak yatim. Lalu juga nanti menjelang Imlek ya, pergantian dari tahun naga ke tahun ular ya, di 2025 ini tanggal 29 bisa lepas burung. Lepas burung pipit untuk membuang hal-hal yang negatif, membuang sial, disarankan sejumlah usia kita saat ini ditambah 1. Jadi kalau usia kalian 30 tahun ya, maka lepaskanlah burung 31 ekor. Lalu juga untuk orang yang berkendara dan badannya masih sehat, kalian juga bisa melakukan donor darah, karena dipercaya apabila kita memberikan darah kita secara sukarela, maka semesta tidak akan mengambil darah kita dengan paksa melalui sakit ataupun kecelakaan. Tahun 2025, semesta belum sepenuhnya membaik. Masih banyak bencana yang memberi ancaman, apalagi semua malapetaka akibat bencana, masih ditambah munculnya virus penyakit yang menyerupai COVID-19. Tapi harapan muncul karena setelah melewati pertengahan tahun akan ada tanda-tanda perbaikan, termasuk di bidang ekonomi. Jadi, semogalah semua yang menakutkan bisa dihindari.